United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Manchester United keliru besar jika meremehkan Luton Town. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menolak untuk meremehkan Luton Town yang bakal menjadi lawan timnya di akhir pekan nanti. Dia menyebut kalau setan merah keliru besar jika meremehkan The Hatters. Manchester United bakal memainkan partai tandang di pekan ke-25 IPL di musim ini. Mereka bakal menyambangi markas Luton Town pada hari Minggu 18 Februari. Di atas kertas, Manchester United jauh diunggulkan daripada tuan rumah, sebab mereka punya tim yang lebih bagus daripada tim promosi itu. Belum lagi Luton Town saat ini menempati papan bawah klasmen IPL. Meski begitu, Erik ten Hag menolak untuk meremehkan sang tuan rumah. Dalam konversi persnya, Erik ten Hag melarang anak asuhnya untuk jumawa saat menghadapi Luton Town nanti. Dia menyebut bahwa Luton Town bisa memberikan perlawanan yang sengit dan Manchester United bakal kerepotan jika mereka meremehkan tuan rumah. Kami menghormati semua lawan kami nggak berada di posisi yang bisa meremehkan lawan kami, ungkap Erik ten Hag. Meski enggan meremehkan tim lawan, Erik ten Hag juga menegaskan kalau timnya harus tancap gas sejak awal di markas Luton Town nanti. Dia ingin timnya tampil menekan sejak awal laga supaya bisa memetik kemenangan di laga tersebut. Saya benar-benar menghormati mereka dan kami harus bermain dengan sebaik mungkin. Kami harus mendominasi setiap pertandingan, gak peduli siapa lawan yang kami hadapi, tambah dari Erik ten Hag. Manchester United sendiri sukses meraih kemenangan di pertemuan pertama ketika melawan The Hatters pada bulan November kemarin. Setan Merah menang dengan skor 1-0 berkat gol dari Victor Lindelof. Ex-kepala Akademi Manchester City bakal bergabung dengan Manchester United. Klub Premier League Manchester United dikabarkan masih akan mendatangkan orang baru untuk duduk di jajaran manajemen mereka. Yang terbaru, nama Jason Wilcock dikabarkan bakal bergabung dengan Setan Merah. Manchester United belakangan ini sedang mengebut perombakan manajemen mereka. Sir Jim Ratcliffe ingin manajemen Setan Merah kini diisi oleh orang-orang yang kompeten di dunia sepak bola. Proses perombakan itu dimulai dengan penunjukan Omar Barada sebagai CEO baru mereka. Lalu United kini melaporkan sedang mendekati Dan Ainsworth untuk menjadi direktur olahraga mereka yang baru. The Athletic melaporkan kalau United bakal merekrut satu orang lagi untuk duduk di jajaran manajemen mereka. Dia adalah Jason Wilcock. Wilcock sendiri namanya tidak asing di sepak bola Inggris. Dia pernah 9 tahun menjabat sebagai kepala Akademi Manchester City. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Manchester City menjadi salah satu yang terbaik di Inggris. Dia juga yang memoles Phil Foden dan juga Cole Palmer, sehingga mereka bisa menembus tim utama Manchester City. Sejak 2023 kemarin, Wilcock mundur dari jabatannya sebagai kepala Akademi Manchester City. Dia kini bekerja sebagai direktur olahraga Southampton. Menurut laporan itu, Wilcock bakal bergabung dengan Manchester United, tapi tidak sebagai direktur olahraga. Dia dikabarkan bakal menjadi bawahan dari Dan Ainsworth sebagai direktur olahraga United, tapi belum diketahui apakah jabatan pasti Wilcock nantinya. Kemungkinan dia bakal menjadi direktur teknik yang baru bagi Manchester United, di mana dia kemungkinan bakal menjadi pengganti atau bekerja sama dengan Darren Fletcher. Proses pengerjaannya sedang dipercepat oleh Manchester United, sebab mereka ingin Wilcock bisa datang ke Manchester United sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Mantap, Luke Shaw berpotensi comeback melawan Luton Town. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar terbaru seputar kondisi Luke Shaw. Dia menyebut kalau sang bek berpotensi comeback di akhir pekan nanti. Luke Shaw baru-baru ini mengalami masalah cedera. Dia harus ditarik keluar di tengah pertandingan antara Aston Villa melawan Manchester United di akhir pekan lalu. Situasi Luke Shaw ini menimbulkan sejumlah spekulasi, tapi beberapa kabar terbaru yang beredar di Inggris mengatakan kalau cedera Luke Shaw tidak parah. Kabar itu diamini oleh Erik ten Hag. Dalam konversi persnya baru-baru ini, dia memastikan kalau sang bek tidak mengalami cedera yang parah. Dia menyebut bahwa sang bek bisa comeback di laga melawan Luton Town jika proses pemulihannya berjalan lancar. Luke Shaw sebenarnya masih diragukan bisa tampil di akhir pekan nanti, tapi kami cukup positif bahwa dia bisa kembali di laga tersebut, ungkap ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa kepastian Luke Shaw bermain atau tidaknya di pertandingan itu baru ditentukan di akhir pekan nanti. Dia bakal menunggu apakah sang pemain benar-benar fit ataupun tidak sebelum dia putuskan bisa tampil atau tidak di laga tersebut. Luke Shaw kami tarik di pertandingan kemarin sebagai langkah pencegahan. Sejauh ini proses pemulihannya berjalan ke arah yang benar dan kami bakal menunggunya hingga hari Minggu nanti, tambah dari ten Hag. Manchester United sendiri tidak punya bek kiri murni yang bisa menggantikan Luke Shaw andai sang pemain dinyatakan belum fit.
Namun United bisa memainkan Diego Dalot atau Victor Lindelof sebagai bek kiri dadakan di laga tersebut. Erik ten Hag dikecam Manchester United buang pemain muda ke klub Spanyol. Pemain sayap kanan asal Uruguay Facundo Pellistri membuat kagum manajer Granada Alexander Medina sejak bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pellistri pindah pada bursa transfer Januari 2024 dalam kesepakatan hingga akhir musim. Dia tampil mengesankan melawan Barcelona di akhir pekan lalu. Pemain 22 tahun itu membuat gol dan assist untuk membantu timnya mengimbangi raksasa Catalunya dengan skor 3-sama. Kontribusi itu sangat berarti bagi Granada yang mencoba bertahan di kasta tertinggi. Minimnya kesempatan bermain Pellistri terjadi ketika United bermasalah pada sisi kanan tim. Anthony terjerat masalah pribadi dan Jadon Sancho bersitegang dengan Ten Hag. Daripada menurunkan Pellistri, Ten Hag memilih menggeser Alejandro Garnacho ke sisi kanan. Waktu bermain sang pemain pun semakin minim. Agen Pellistri, Edgardo La Salvia, melantarkan kritikan pedas melihat perlakuan terhadap kliennya dan bahkan mengatakan, apakah dia kembali ke United pada musim panas? Semuanya tergantung kinerjanya di Granada. Tetapi akan sulit kalau Ten Hag masih di sana. Dia tidak menghargai atau memperlakukan Pellistri secara profesional, ungkap La Salvia. Champions League harus ada di Old Trafford musim depan. Harry Maguire menegaskan kembali perlunya Manchester United untuk menutup kesenjangan di 4 besar dan mengalahkan rival mereka di tempat Liga Champions. Kemenangan hari Minggu lalu atas Aston Villa membuat Red Devils terpaut 5 poin dari tim peringkat ke-5, serta menempatkan mereka terpaut 6 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat ke-4. 5 dari 6 pertandingan United berikutnya di Premier League adalah melawan tim-tim yang berada di tengah bawah klasmen. Dan pasukan Erik ten Hag harus mengambil keuntungan dari lawan yang sedang kesulitan dengan meraih poin maksimal di setiap pertandingan. Jadi setelah 3 kemenangan berturut-turut di Liga, momentum bagus tidak diragukan lagi sedang dibangun dalam skuad. Maguire sangat menyadari tugas yang ada dengan Lisandro Martinez yang absen untuk waktu yang lama. Pemain Inggris itu bakal memiliki peran penting dalam upaya United untuk mendapatkan tempat di Eropa. Pada awal musim, kami tidak menetapkan tujuan untuk berada di 4 besar. Kami menetapkan tantangan yang lebih besar dari itu. Tetapi sekarang kami tahu di mana posisi kami. Kami harus realistis. Kami harus mencapai Liga Champions. Karena itulah yang diinginkan klub dan itulah yang harus dicapai di musim depan, ungkap Harry Maguire. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.